membantu urusan-urusan kaum muslimin keumatan. Kadang orangnya itu orang biasa-biasa, tapi jatah imam ya dene sing imami, ustaz ora teko. Nanti ustaznya enggak teko, dia yang ganti kultum, dia yang beber karpet, dia yang bersih-bersih masjidnya, dia yang nyapu, semua digarap sama dia. Orang enggak sungkan untuk minta tolong kepada dia. Istamalah, dipakai banyak orang. Orang-orang yang seperti ini itu tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk dirinya, dipakai banyak orang, dimudahkan untuk beramal saleh. Yang keempat, ciri-ciri Allah menghendaki baik seorang hamba adalah an yuwaffiqahu li'amalin salih qabla mautihi. Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh sebelum wafatnya. Bisa jadi zahirnya ketika hidup dia mungkin kelihatannya banyak maksiatnya, tapi yang tahu Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi di akhir hayatnya Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya dan dia tutup, Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayatnya dengan amal soleh, kemudian dia wafat dengan amal soleh tersebut. Dan wallahi, demi Allah Subhanahu, demi Allah kata Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada sebagian di antara kalian yang mengamalkan amalan-amalan ahli neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah, sampai jarak dia dengan neraka hanya tinggal satu hasta. Fasbiqu alaihi kitab, tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli jannah, kemudian dia beramal dengan amal salehnya ahli surga. Pada khalal jannah, kemudian dia masuk surga dengan amal saleh tadi. Ulama mengatakan kok bisa kebiasaannya amal-amal ahli neraka, tapi gara-gara satu amalan mungkin di akhir hayatnya dia menjadi masuk surga, kok bisa? Ulama mengatakan ketika seorang hamba ini lagi melakukan amal soleh, dia senantiasa membarengi dengan istighfar. Dan ulama mengatakan la kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar ketika senantiasa dibarengi dengan istighfar, meminta memohon ampun kepada Allah. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dia lakukan terus-menerus tanpa dibarengi dengan istighfar. Dosa kecil itu enggak ada kalau dilakukannya terus-menerus. Orang melakukan dosa kecil terus-menerus namanya bukan dosa kecil, dia menjadi dosa yang besar. Karena innal jibala minal hasah, sesungguhnya gunung yang tinggi itu terjadi karena kumpulan-kumpulan kerikil-kerikil yang kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam berlimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada yaumul mahsyar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran, kebenaran dan kesabaran. Aslinya dengan pengertas ini. Masalah ini aslinya semua kita sudah mengetahui, hanya mungkin kadang sering lupa atau lalai. Maka penting sekali dalam bermajelis taklim, minimal bermajelis taklim itu 1 pekan, kalau bisa 3 kali itu bagus. Agar apa? Agar seimbang. Kita mengejar ambisi hidup kita harus dibarengi dengan kajian-kajian taklim yang di dalamnya ada yang berisi tentang mau'idhah, yang di dalamnya berisi tentang tadzkir, mengingatkan dengan akhirat, mengingatkan dengan kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kehidupan kita yang sedang kita alami ini, alam yang sedang kita pijaki hari ini, yaitu alam dunia, itu adalah alam yang fana, alam yang sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam yang sebentar, fana dan sekejap. Kok bisa sekejap, Ustaz? Wong Rasulullah mengatakan a'malu ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun itu lama apa sebentar, Pak? 60 tahun, Pak. Jangan ngaji 30 menit kadang ada ngantuk. Kalau 30 menit kayak ngaji kayak sawi gitu kan. Ini 60 tahun.
60 tahun itu panjang apa sebentar? Tergantung kita bandingkannya dengan apa. Tergantung kita bandingkannya dengan yang mana. Kata Rasulullah, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in." Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik, sedikit sekali yang bisa melampaui umur 70 tahun. Di sini kalau ada mbah yang 70 tahun masih diberikan umur yang panjang, diberikan taufik untuk beramal soleh, itu salah satu juga tanda Allah berkehendak baik kepada orang itu tadi. Khairun nas, orang yang terbaik itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan diberkahi dengan amal-amal soleh. 60 tahun ataupun 70 tahun itu waktu yang sedikit ketika kita membandingkannya dengan alam-alam yang akan kita hadapi setelah alam dunia. Alam barzakh misalnya, ataupun alam kubur. Lama apa panjang? Lama, panjang. Sahabat Rasulullah yang wafat pada waktu itu menunggu di alam kubur. Kalau sekarang sudah berarti 1460 berapa ini? 1446 Hijriah atau 6 tahun. 1446 tahun. Dan belum kiamat. Enggak ada apa-apanya, enggak ada sepersepuluhnya 60 tahun atau 70 tahun dibandingkan alam barzakh. Umat-umat yang hidup sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nuh, Saleh, Nabi Adam menunggu di alam barzakh lama sekali. Maka nilai 60 tahun ataupun 70 tahun itu sangat sebentar dan sangat sedikit ketika dibandingkan dengan alam barzakh. Belum alam setelahnya, alam mahsyar. Allah mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Hari yang satu hari pada waktu itu setara dengan 50.000 tahun. 60 atau 70 tahun dibandingkan 50.000 tahun enggak ada sepersepuluhnya. Maka 60 atau 70 itu nilai yang sangat kecil sekali, yang sangat sebentar sekali. Apalagi kalau kita 40 kemudian datang malaikat Israel cabut nyawa. Umur 50, umur 30 lagi semangat-semangatnya ngejar dunia, tahu-tahu dicabut oleh Allah SWT. Umur 20, 25 lagi fokus nyari jodoh misalnya, tahu-tahu cabut oleh malaikat. Tapi jangan kok ngomong mati ke tenggelam gitu. Terus kemudian ketika kita bandingkan dengan surga neraka yang kekal selama-lamanya, khalidan fiha abadan, kekal selama-lamanya, akhirnya adalah surga dan neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kadang kita lupa atas hakikat ini, atas ilmu ini. Kita semua sudah tahu, cuman kadang lupa, kemudian berperilaku melakukan apa-apa yang Allah SWT sifatkan perbuatan tersebut kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan, kita hafal semua ayatnya, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Kalla, orang-orang kafir itu sifatnya mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya, ngumpulin hitung-hitung, ngumpulin hitung sampai mati. Hartanya masih terpendam, hartanya masih belum ditasarrufkan. Mati kemudian hartanya masih berada di tanggung jawab dia. Ini orang yang paling bodoh. Mengumpulin duit tapi orang dinikmati. Jangan kalau punya uang, duit apa tadi? Nah, enggak. Gunakan untuk sedekah kepada orang terdekat kita. Yang paling wajib kita sedekahi. Diri kita mungkin butuh refreshing Pak jenengan. Ajak ibu yang nggak pernah naik bis, misalnya bis yang tingkat, ajak keluar ke pantai, ke gunung, ngirup udara gunung yang segar-segar, itu nggak apa-apa. Daripada dikumpulkan, dihitung, dikumpulkan lagi, hitung lagi, kerja tanpa kemudian menikmati. Yang menikmati siapa? Orang-orang setelah kita yang datang. Kenapa dinamakan harta itu harta Qarun? Karena harta itu miliknya Qarun. Dia nggak sempat menikmati harta tersebut. Yang menikmati siapa? Yang nemu harta itu. Kita kalau
misalnya gali sumur kemudian nemu harta, itu diitlakkan harta tersebut ini miliknya Qarun. Dia nggak menikmati itu, tapi dia disuruh tanggung jawab atas harta tersebut. Dia dihisab atas harta tersebut. Yang nikmati siapa? Orang-orang setelahnya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Orang kafir itu Allah sifati dengan kerjaannya ngumpulin duit, ngitung. Kemudian setelah itu dilakukan, mereka yahsabu anna malahu akhladah. Harta yang dia kumpulkan itu mereka menyangka, mereka mengira harta yang dia miliki, yang sudah dia dapatkan, oh kayaknya harta saya karena banyak ini bisa menjadikan saya kekal hidup di dunia. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka hartanya bisa menjadikan dia kekal hidup di dunia. Gak cuma harta, mungkin sebagian orang menyangka ketika punya otot yang kuat, badan yang sehat, jabatan yang tinggi, anak-anak yang luar biasa prestasinya, harta yang banyak, rezeki yang melimpah, mobil mewah, rumah megah, yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka kalau itu semuanya tadi bisa menjadikan dia kekal hidup di dunia. Ini yang harus kita garis bawahi dan kita hati-hati waspada dengan hal ini. Kita menyangka bahwasanya kita akan kekal hidup di dunia. Padahal dunia itu tempat singgah, dunia itu sementara, dunia itu fana, dunia itu sangat sebentar sekali. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Enggak seperti itu modelnya Mas, enggak seperti itu modelnya Mbak. Enggak kemudian ngumpulnya harta dengan hartamu bisa membeli waktu, enggak bisa. Di Cina ada seorang kaya raya datang berobat ke dokter, ke rumah sakit terbaik. Dokternya katakan, ini sudah tidak bisa disebutkan lagi model penyakit seperti ini, Pak. Dia keluar dari kamar rumah sakit dengan bawa uang satu kopernya, kemudian disebar-sebar. Untuk apa saya punya uang banyak ini ketika tidak bisa membeli kesehatan, ketika tidak bisa membeli waktu sedikit saja, 1 pekan aja tambah umurnya, 2 pekan aja nggak bisa. Maka ketika penyesalan yang paling disesalkan oleh seorang hamba ketika sudah wafat, apa? Pengen kembali ke dunia untuk melakukan satu amalan sedekah. Kenapa sedekah? Kenapa enggak sholat? Kenapa enggak puasa? Kenapa enggak haji misalnya? Kenapa kok sedekah? Karena sedekah itu amalan yang paling cepat untuk dilakukan. Sadek saatnya itu sudah dihitung, sedekah sudah dihitung pahala yang besar luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah enggak butuh waktu 1 menit, 0, sekian detik pun jadi. Tak sedekahkan sebagian uang saya untuk umat. Jadi makanya yang disesalkan oleh dan yang diangan-angankan oleh orang-orang yang sudah wafat, mereka ingin kembali ke dunia untuk melakukan satu amalan, yaitu sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mensifati banyak sekali dunia di dalam Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang remeh, yang hina. Allah mensifati dunia itu wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Dunia itu tidak lain dan tidak bukan permisalannya hanya seperti permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Kita tahu permainan apa saja itu enggak ada yang lama, Pak. Bal-balan misalnya, Timnas Day misalnya. Jadwalnya malam ini ada enggak Timnas Day? Enggak ada ya? Timnas Day misalnya, match day itu main mungkin cuma 90 menit. Ada tambahan injury time 6 menit, 10 menit dan seterusnya. Nanti kalau ada extra time itu final mungkin itu ada extra time 15 menit kali 2 30 menit, 1 20 menit. Kita lagi nonton seru sekali pertandingannya, akan ada endingnya. 190 menit itu pemainnya Melayu cedera. Sudah gak kuat, sudah lemes. Itulah dunia. Permainan volley misalnya 25 set game sudah. Badminton 21 game sudah. Permainan apapun saja waktunya hanya sebentar sekali. 2 jam, 3 jam
sudah selesai, capek semua. Hakikat dunia sama seperti itu juga lah, wala'ib dan senda gurau. Kemenangan ketika bermain kemudian menang, kemenangannya hanya sebentar saja. Euforianya itu paling sebentar saja, habis 1 hari, 2 hari, 2 pekan, 3 pekan sudah. Buat Piala Dunia Argentina menang juara 1 dunia gitu. Masa ada sampai setahun malah rayakan, enggak ada. Paling 1 hari, 2 hari, 3 pekan, paling banter 3 pekan si orang yang ngopong dan lain duit gitu. Sama seperti itu dunia. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah yang kehidupan yang hakiki. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan permisalan dunia itu seperti bunga mawar. Allah mengatakan mewanti-wanti kaum muslimin wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Dan jangan engkau itlaqkan basar kalian, jangan kalian panjangkan mata kalian terhadap orang-orang yang telah kami beri kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu hanya zahratul hayatid dunya, hanya seperti bunga mawar yang kemudian tumbuh indah, kemudian dia menguning layu dan susah untuk tumbuh lagi. Dengan di sini ada yang jual kembang atau tidak? Ada yang jual kembang atau tidak? Tidak ada, insyaallah. Tidak ada yang tersinggung ya. Nah, dulu pernah orang datang ke pondok jualan kembang bagus-bagus bunga mawar. Bunga mawar ditaruh di polybag plastik gitu. Kecil sudah berwarna-warni indah sekali. Pink, ada warnanya yang oranye, ada warna merah, putih dan seterusnya. Satu pohonnya harganya 10.000. Enak sekali, indah sekali. Orang kalau nggak tahu harus pasti tukuan. Indah sekali, bagus sekali, kecil sudah tumbuh. Akhirnya dibelilah bunga itu. Setelah dibeli 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 pekan melayu, nggak lama-lama. 3 hari sampai 1 pekan bunga itu kemudian layu, rontok, kemudian lama untuk berbunga lagi. Kenapa? Karena Setekan itu apa? Ya akarnya dia tidak menghujam ke dalam kuat. Itu bunga itu tumbuh, bunga itu muncul karena dipotong dari pohon yang aslinya. Kalau pohon yang aslinya dia akarnya menghujam kuat, kemudian cari nutrisi gampang, cari makanan gampang, dia membuahkan, dia menumbuhkan bunganya gampang. Tapi kalau setekan dia ditancapkan, akarnya baru cuma serabut, kemudian hanya untuk menjaga bunga ini tadi masih tetap fresh. Kita beli 10.000, kita borong 100.000, beli 10, 3 hari, 4 hari, 1 pekan, layu semuanya, rontok semuanya, gobrok semuanya. Habis itu untuk berbunga lagi lama. Dinta-dintanya 1 bulan, 2 bulan kok enggak berbunga lagi ya, karena memang aslinya itu cuma setekan. Saya pernah beli juga dondong waktu itu masih kecil, buahnya sudah perintil-perintil buahnya. Tak beli aja lah, tahan. Ditunggu lama untuk matangkan buah itu tadi aja lama dan nggak matang-matang. Ketika sudah saya nggak sabar pengen makan, tak petik tak makan nggak enak rasanya. Ya karena belum matang. Sama itu juga setekan ataupun potong kemudian disambung okulasi itu. Untuk ketika sudah tak petik, untuk menumbuhkan lagi itu lama sekali. Untuk membuahkan lagi itu lama sekali. Sama seperti itu kehidupan dunia. Kelihatannya luar biasa. Kita beli ya, dengan darah kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Tapi ternyata yang kita perjuangkan, yang kita usahakan tidak sebagaimana yang kita harapkan. Dunia sama seperti itu. Maka nggak usah serius-serius mengejar dunia. Hari ini yang masih ambisi luar biasa ngejar dunia, direm Pak. Direm. Jangan fokus kemudian ngejar dunia saja. Dan Allah SWT memberikan permisalan banyak sekali dengan apa yang bisa kita lihat. Seperti hujan, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama.
dan berikan permisalan kepada mereka umat Muhammad tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu tidak lain dan tidak bukan hanya seperti air yang kita turunkan dari langit, kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan atau bihi nabatul ardh, kemudian bercampur dengan tanah, kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan fasbah shima. Tidak lama setelah itu tumbuhan itu menguning, melayu, dan kita lihat itu. Sebagian tumbuhan kita melihat bagaimana proses dia tumbuh, kemudian dia segar, bugar, kemudian menghasilkan manfaat, entah itu buahnya, entah itu bunganya, entah itu madunya dan seterusnya, entah itu getahnya, entah semua bisa kita ambil dari itu. Kemudian pohon itu layu, kemudian pohon itu rubuh dan mati. Sebagian pohon kita lihat dengan mata kepala proses kehidupannya dan kematiannya. Tujuannya apa? Sengaja Allah SWT berikan itu untuk menjadi permisalan kepada kita semuanya. Kalau kehidupan kalian, wahai orang-orang yang melihat, wahai orang-orang yang bisa mengambil ibrah, sama seperti makhluk saya yang tumbuhan ini tadi, yang kerjanya ke sawah atau ke ladang, ini tahu betul. Fasbah shiman tadlu riyah. Kemudian dia menguning, melayu dan ditiup oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Dan Allah SWT segala mampu atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, jika kita sudah mulai sadar lagi, kembali yakin bahwasannya dunia yang kita pijaki hari ini hanyalah fana sementara dan tidak sebagaimana yang kita angan-angankan panjang sekali, maka ada beberapa hal yang hendaknya kita sikapi dengan sikap yang benar. Yang pertama adalah, seandainya kehidupan kita hari ini itu sempit, susah, gundah gulana, banyak masalah, maka hakikatnya kalau kita sadar bahwasanya dunia itu sebentar, masalah kita, kesempitan yang sedang kita rasakan, ujian dari Allah SWT, musibah itu hanya sementara. Akan ada waktu kita berhenti dari merasakan masalah-masalah dunia ini tadi, ujian-ujian hidup tadi. Ada yang mungkin punya hutang nggak barbar, ada yang punya masalah dengan anak, ada yang punya masalah dengan istri, ada yang punya masalah dengan atasan, ada yang punya masalah dengan bawahan. Semuanya itu Allah ciptakan untuk mengetes kesabaran kita. Semuanya itu Allah datangkan agar kita sadar betul dunia itu hanya sementara, dan masalah kita saya yakin tidak sebesar masalahnya Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah mengucapkan syair yang indah sekali ketika perang Ahzab ataupun perang Khandaq, perang melawan sekutu dari pasukan kaum muslimin yang ada di Madinah. Kumpul semuanya, dikumpulkan itu jumlahnya 3.000-an orang Ansor, orang Muhajir melawan 10.000 kaum kufar, orang-orang kafir Quraisy bersama sekutunya dari Ghatafan, dari Yahudi. Orang-orang kafir Quraisy mengajak kabilah-kabilah yang di Arab untuk menyerang Madinah, menyerang basisnya Rasulullah SAW. Dan waktu itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk membuat khandaq, membuat parit, lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter. Masih tingginya berapa meter? Dari sini ke sini ini mungkin sekitar 5 meter atau lebih. Ini ya, 9 ya, sekitar 5 meter mungkin sekitar segini. Dalam sekali berarti. Dengan kondisi jenazah yang pernah umrah haji, kondisi Madinah itu tanahnya tandus. Rasulullah merekul batu waktu itu sampai keluar api. Lebarnya 5 meter, panjangnya berkilo-kilo. Siang malam kerja Rasulullah dan para sahabat untuk membuat parit ini tadi, khandaq tadi. Dalam kondisi yang mencekam, malam waktu itu musim dingin, dan pada waktu itu masa paceklik, masa ekonomi lemah sekali. Gak ada makanan kecuali hanya sedikit sekali. Sampai kalau ada sahabat Jabir itu menyembelih kambing kecil, cempe, ngundang itu hanya berani ngundang Rasulullah dan sahabatnya sedikit saja untuk datang ke rumah beliau.
saking nggak ada makanannya sama sekali. Sahabat kemudian menaruh batu di perutnya, diikat. Kita kayaknya nggak ada yang pernah merasakan seperti ini. Kayaknya ada yang pernah kelaparan sampai kemudian nggak ada yang bisa dimakan sampai ngikat perutnya. Saya rasa nggak ada. Saya belum pernah merasakan susah. Sempit-sempitnya hidup saya nggak pernah merasakan ngikat batu di perut. Sahabat ikat batu di perutnya satu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, perut saya sudah terikat dengan batu, nggak ada tadi makanan lagi. Kata Rasulullah, ini lihat punya saya sudah 3 batunya. Yang satu saya 3. Dan waktu itu Rasul bersenandung ketika menyemangati para sahabat yang lagi mencangkul Khandaq. Allah Rasulullah mengatakan apa? Bersenandung, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Faghfiril ansar wal muhajirin dan lain farhamil ansar wal muhajirin. Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfiril ansar wal muhajirin. Rasul mengucapkan ini, kemudian sahabat juga mengucapkan. Apa maknanya? Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunlah orang-orang Ansar dan ampunlah orang-orang Muhajirin. Sahabat juga bersenandung seperti itu. Nyanyi kan? Ini nyanyi apa syair ini? Nyanyi lagi. Nah, tapi nyanyinya itu buat semangat, yel-yel bukan nyanyi apa? Yel-yel. Yel-yelnya para sahabat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfiril ansar wal muhajirin. Yel-yelnya doa. Yel-yelnya doa. Mereka untuk apa? Menyadarkan para sahabat ini sampai kapan kita tenang. Kehidupan kita seandainya kita mati pun sekarang, ini bukan kehidupan yang kita cari. Kehidupan yang kita cari adalah kehidupan setelah ini. Maka para tabi'in itu mengatakan, tabi'in itu adalah mereka-mereka yang pernah melihat sahabat. Itu orang tabi'in ya. Pernah melihat sahabat, itu tabi'in. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang-orang yang pernah melihat Rasulullah. Hidup di zaman Rasul, pernah melihat Rasulullah. Kalau dia hidup di zaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tapi tidak pernah lihat Rasulullah, dia tidak dinamai sahabat. Ada. Siapa? Raja Najasyi, Ashama ibn Abjad. Dia beriman kepada Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu Rasulullah. Dia masuk dalam kategori tabi'in karena dia melihat sahabat-sahabat Rasulullah. Tabi'in mengatakan kepada para sahabat, tabi'in mengatakan waktu itu bukan kepada sahabat apa? Kalian, kita dulu melihat para sahabat itu seperti orang-orang gila. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang mau terhadap dunia. Dan seandainya mereka melihat kalian, mereka akan mengatakan itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari akhirat. Itu zamannya tabi'in, zamannya tabi'ut tabi'in. Apalagi zamannya kita seandainya Rasulullah melihat, ini tenanan dari umat Islam ini. Lah kok jalanan sambarak misalnya, jalanan judal misalnya. Itu kalau yang jangankan Rasul yang lihat, sahabat pun yang lihat itu tenanan murah itu jarene asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi kok kelakuannya seperti ini. Sahabat itu luar biasa. Nah, bahwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita sudah sadar bahwasanya dunia itu hanya sementara, janganlah kita berlebih-lebihan sampai kemudian stres, sampai kemudian down, sampai kemudian mentalnya lemah hanya gara-gara permasalahan dunia. Wis ta saenake zuhud qanaah. Nerimo ing panggung. Bukan berarti saya paling zuhud, saya paling qanaah, enggak. Orang yang zuhud, orang yang qanaah itu bukan kemudian mereka tidak mau harta, tidak mau dunia, enggak. Orang yang zuhud itu orang yang kaya. Ibnu Mubarak itu dijuluki zahid. Orang yang zuhud. Kenapa? Padahal beliau tajir, pengusaha kaya raya luar biasa, nanggung jamaah haji teman-temannya waktu itu, tanggung sama beliau sendirian. Beliau mujahid, orang kaya raya, ahli sedekah, zuhud. Zuhud itu ketika datang dunia kepada kita, kita tidak terlalu bahagia, dan ketika hilang, kita tidak terlalu galau dan susah. Itu hakikat zuhud. Maknanya orang kaya pun bisa zuhud, dan orang yang miskin pun dia bisa cinta dunia. Miskin kok cinta dunia, gimana ceritanya? Ya karena dia ta'alluqnya, hatinya senantiasa bergantung terus sama dunia. Nah,
Kalau kita sudah sadar, yakin betul bahwasanya dunia sementara, jangan berlebih-lebihan untuk menyikapi dunia sampai kemudian hati kita memiliki kecenderungan yang kuat terhadap dunia. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabat ahli fikih. Beliau diutus Rasulullah ke Irak untuk menjadi cikal bakal madhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kalau diruntut murid guru-gurunya ketemunya sanadnya sampai ke Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud mengambil ilmu dari Rasulullah. Beliau ada di Irak, di Kufah tepatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Suatu hari Rasulullah tidur di atas hasir. Hasir itu tikar. Tikarnya Rasulullah itu dari pelepah kurma. Pelepah kurma dianyam, daun kurma itu dianyam, kemudian dibentuk sebuah tikar karpet. Orang-orang dulu mungkin pernah merasakan tikar dari jalin ataupun tikar dari apa. Rasulullah tidur di atas itu. Faqama wa qad athara ala jambihi. Ketika beliau bangun, di samping sisi badan beliau membekas hasir itu tadi, tikar itu tadi. Faqulna, maka kami mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an, bagaimana pendapatmu seandainya kami buatkan untukmu tempat tidur yang sedikit nyaman. Ini tempat tidurnya Rasulullah dari kalih karpeting jenengan aja ini kalah. Ini enak banget, empuk mentul-mentul. Sholat bisa menggan ngepir. Enak banget. Terus tikarnya Rasulullah dari pelepah kurma. Beliau tidur di atas itu membekas. Fakulnya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an. Misalnya sahabat menawarkan kepada Rasulullah itu mungkin kalau ditawarin mungkin seperti sajadah ini, kalau seandainya Rasul mau nggak kita buatkan untukmu tempat tidur yang agak sedikit nyaman. Seandainya kau bangun itu engkau nggak capek-capek. Kata Rasulullah, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Kalau saya sudah tidur merem, mau saya tidur di atas karpet, mau saya tidur di atas spring bed yang menjut-menjut harganya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 100 juta, rasanya podo ya. Atau bahkan bisa jadi tergantung mimpinya apa. Tidur di atas tikar, dengan tidur di atas tikar, kemudian mimpi makan rawon Rasobo misalnya. Kemudian makan minumnya pakai es teler misalnya, panas-panas makan rawon sama esnya es teler seruput gitu nanti. Ternyata killer. Nah, itu lebih mending walaupun tidur di atas tikar daripada yang tidur di atas spring bed. Spring bed yang paling mahal tetapi mimpinya dikejar-kejar gendruwo, kelindi ketindian, gira-gira bengok-bengok. Enggak ada nikmatnya sama sekali. Dan ketika bangun pun sama saja. Ketika bangun pun sama saja rasanya. Ini Rasulullah, panutan kita, idola kita. Salah satu tuntutan kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebutan dalam kitab ushul salasah, tuntutannya adalah mencintai Rasulullah dan mengidolakan Rasulullah. Minimal jajal. Piye to rasane Rasulullah tidur di atas tikar. Kalau kita ini tidur di atas tikar, kapan tikarnya modelnya kayak Rasulullah? Kalau sudah wafat biasanya orang belikan tikar, ini ngomongin tikar dari apa itu namanya? Andong kalau nggak salah namanya. Dibelikan untuk khusus orang mati. Baru itu kita rasakan. Coba masih hidup rasakan. Insya Allah aman aman banget. Buatan nggak sampai paru-paru basah. Kalau cuma sekali 2 kali nggak sampai paru-paru basah jangan. Tapi kalau tiap hari tidur di atas itu mungkin bisa paru-paru basah. Kalau tidurnya di atas lantai yang dingin. Tapi kalau cuma sekali 2 kali, apalagi Mojokerto panas sekali, kayaknya nggak sampai lah baru-baru mereka. Dicoba. Itu yang dirasakan Rasulullah SAW. Mali wali dunia, kata Rasulullah. Apa urusanku dengan dunia? Tidur saya di sini, mau tidur di sana, sama si Rasulullah. Engkau itu adalah pemimpin umat. Engkau itu lebih mulia daripada Kisra, daripada Heraklius, daripada Najasyi, daripada mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunianya. Kenapa engkau tidak melakukan sebagaimana mereka lakukan? Enggak, saya seperti ini saya sudah cukup. Mali wali dunia, apa urusanku terhadap
dunia. Ma ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Permisalanku hidup di dunia itu hanya seperti orang yang dalam perjalanan, kemudian dia berhenti istirahat di bawah pohon, istadalla tahta syajarah, summa raha, kemudian dia berangkat dan meninggalkan pohon ini tadi. Pohon itu hanya ibaratnya dunia. Kita ini ibaratnya para musafir. Orang yang musafir itu hanya sekadar istirahat di rest area. Ada peraturannya 30 menit suruh berangkat lagi, jangan lama-lama. Bahkan kalau kita mau istirahat lama 1 jam 2 jam disuruh pergi, Pak. Oh, ini tenanan mulai istirahat. Jojo malah diusir kok omah, diusir bojone minggat nang rest area gitu kan. 30 menit peraturannya. Ini apa gitu? 30 menit suruh berangkat lagi, jangan lama-lama. Yang lain juga pengen istirahat gitu. Rasulullah mengibaratkan kehidupan di dunia hanya seperti musafir yang istirahat sebentar saja. Istirahat sebentar. Musafir itu punya tujuan, punya hadaf. Kita hidup ada tujuannya. Tujuannya ridha Allah Subhanahu wa taala, tujuannya akhirat surga. Agar lagi. Waktu Isya. Sebentar saya selesaikan sedikit lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya hasan. Yang ketiga, saya sampaikan cepat saja. Jika kita tahu bahwasanya dunia hanya sementara, maka tidak perlu kita mengisi kehidupan kita dengan pertikaian permusuhan. Inna sa'ata la'atiyah, kata Allah. Sesungguhnya hari akhir, hari kiamat itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Fasfahis safhal jamil. Maka ampunilah, maka maafkanlah saudara-saudaramu yang berbuat salah kepadamu, atau maka mintalah maaf dengan permintaan yang sebaik mungkin. Enggak usah minimal, kalau enggak saya ini sudah dipisahkan hati saya sama fulan. Minimal setahun sekali minta maaf. Atau jaga jarak biar tidak timbul, tidak masalah. Tidak masalah. Nanti di akhirat itu Allah SWT cabut. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Nanti di akhirat ketika di dunia orang-orang bisa saja berselisih sampai enggak mau sapa, lalu tegur, yang penting pisah sekalian. Nanti di akhirat Allah cabut itu ghil, rasa kebencian dari hati-hati orang kaum muslimin, dan di akhirat tidak ada yang namanya permusuhan, perselisihan. Di dunia mungkin perselisihan, tapi kita minimalisir, kita minta maaf atau kita beri maaf orang yang salah kepada kita berikan maaf, kita minta maaf dengan permaafan yang sebaik mungkin. Yang keempat, ketika kita sudah paham, yakin bahwasanya dunia hanya sementara, maka mari mengisi sisa akhir kesempatan hidup kita ini dengan amal-amal saleh. Al-yaum amalun bila hisab. Hari ini adalah hari waktu kesempatan untuk beramal tanpa ada hari perhitungan. Wa ghadan hisabun bila amal. Dan besok, maksudnya akhirat, itu adalah hari hisab, hari perhitungan, dan tidak hari untuk beramal. Maka penyesalan ahli surga itu adalah berlalu waktu, tapi berlalu dalam kondisi sia-sia, tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Orang penduduk surga pun juga akan menyesal apa yang sudah dia lakukan ketika di dunia, yaitu waktu yang berlalu tanpa digunakan untuk berzikir ataupun bernilai ibadah. Bapak dan dirahmati Allah SWT, ini mau'idhah, tadzkir, pengingat kita, semoga menjadikan kita semakin dekat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT mudahkan kita, berikan taufik kepada kita untuk wafat dengan wafat yang husnul khatimah, dan menjauhkan dari wafat yang su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza